Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Pekotbah 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Suatu hari ada bencana banjir yang sangat luar biasa besar. Lalu ada seorang yang berdoa kepada Tuhan memohon pertolongan agar Tuhan menolongnya. Tidak lama dari doa itu ada orang-orang yang datang memanggil. Siapa yang masih di dalam rumah, ayo keluar. Siapa yang masih di dalam rumah, ayo keluar. Air semakin deras dan akan semakin tinggi. Orang itu lalu berkata, aku akan tetap di sini. Tapi betul air semakin tinggi. Lalu dia berdoa karena dia takut sekali untuk tenggelam. Dia berdoa memohon pada Tuhan, Tuhan tolonglah supaya aku diselamatkan. Berilah pertolongan, kirimkanlah pertolonganmu Tuhan. Setelah berdoa, tidak terlalu lama, datanglah orang-orang. Dia mendengarkan suara orang-orang berkumpul dan berteriak, siapa yang ada di sini? Cepat keluar. Kami akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia berteriak, aku di sini, aku di sini. Lalu dia lihat, ternyata orang-orang itu hanya memakai kayu-kayu, semacam getek mungkin. Dia berkata, itu bukan pertolongan Tuhan. Tuhan akan datang memberikan pertolongan yang dahsyat dan hebat. Lalu dia bilang, tidak, aku akan tetap di sini. Tidak terlalu lama lagi, air semakin tinggi, banjir semakin deras. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, tolonglah, berikanlah pertolonganmu yang dahsyat, tolonglah aku. Saudara, tidak lama lagi ada suara. Ternyata banyak orang datang dengan perahu karet. Memanggil dia, ayo, segera, mari ikut kami. Tapi orang ini gak mau, orang ini menolak. Dia katakan, tidak, Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa, bukan dengan perahu karet. Air semakin deras dan semakin tinggi. Apa yang terjadi? Rumahnya tenggelam dan juga dia tenggelam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita bisa berdoa memohon kepada kehendak Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Refleksi kita, apakah Tuhan berhenti menolong kita? Apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Menjawab. Tuhan tidak pernah berhenti sedetik pun untuk mendengarkan, menjawab doa kita. Selalu ada jawaban atas doa dan harapan-harapan kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun tertidur dalam berkarya bagi kehidupan kita. Yang sering kali terjadi atau sering kali
Miss dalam kehidupan kita adalah kita memaksakan kehendak kita memaksakan apa yang ada di pikiran kita memaksakan tentang konsep pertolongan karya Tuhan untuk Tuhan. Padahal seharusnya kita menjadi anak Tuhan yang penurut. Karena itu dalam pengkhotbah dikatakan, aku melihat anak-anak manusia berlelah-lelah dan semuanya sia-sia. Kenapa jadi sia-sia? Karena yang dipakai adalah pemikiran manusia, kekuatan manusia, konsep manusia, hasrat manusia. Tetapi pengkhotbah juga berkata seperti bahan Alkitab kita saat ini, bahwa segala sesuatu akan baik. Tuhan akan memberikan hal yang baik, bahkan yang terbaik, tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Mungkin sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang dalam masa menantikan jawaban Tuhan. Bisa dalam pemulihan ekonomi tengah-tengah keluarga, bisa pemulihan terhadap mental kita secara personal, terhadap luka-luka dan juga sakit atau kesedihan yang kita alami dalam hidup kita. Bisa juga di dalam penantian akan doa-doa dan harapan. Bisa dalam pekerjaan, kehadiran anak-anak, pasangan hidup. Bisa juga berkaitan penantian akan relasi kita dengan sesama kita manusia atau saudara-saudari dalam hidup kita. Mampukah kita akan terus percaya kepada Tuhan dan sabar? Atau karena penantian di mana kita fokus kepada satu jawaban yang menurut kita inginnya seperti itu, akhirnya mengesampingkan semua karya Tuhan. Kita tidak lagi merasakan, bahkan kita menyia-nyiakan. Kadang waktunya Tuhan atau karya Tuhan hadir dalam hal-hal yang kecil dan kita anggap sederhana, kita anggap sepele. Tetapi kalau itu diabaikan, kita akan tidak masuk kepada hal yang lebih besar lagi. Sebaliknya, kalau yang kelihatan sepele, kecil, sederhana, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan iman kita lakukan dengan harapan besar kepada Tuhan dan fokus, maka hal yang kecil itu bisa menjadi seperti pintu gerbang yang membukakan kita kepada hal yang luar biasa, yang lebih besar, lebih indah, dan bisa membuat kita lebih merasakan terpesona kepada karya Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah siakan waktu kita. Ada orang yang bilang, time is money. Tapi prinsip saya, time is life. Waktu adalah hidup. Karena itu, jangan sia-siakan, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit, pemulihan, dan sedang berduka. Mari kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami berdoa ya Bapa, untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livencia, Ibu Heni Cahya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Bapak Ridwan Setiawan, Ibu Vivi Mariawati, Bapak Yen Christian, Oma Meli, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Sumiati, Nagita, Bapak Stanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Willy Suryati, Bapak Sumihar, dan Penatua Sri Haryati Gani. Tuhan Allah yang luar biasa, urapi mereka dalam proses penyembuhan orang tua kami ini dan anak kami yang terkasih. Berkati Tuhan dengan kekuatan, penghiburan, dan penyertaan kasih Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi dengan kekuatan kasih Tuhan dan juga berkat Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala anugerah, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga Ibu Setiawati dan Ibu Lani. Telah Engkau panggil pulang Mami terkasih atau Oma terkasih, yaitu almarhumah Ibu Liana Senjausada.
Tuhan, teruslah Engkau mengurapi, memberkati, dan merengkuh keluarga yang ditinggalkan dengan hikmat kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih Tuhan juga yang merajut, sehingga di dalam keluarga ini selalu semakin tumbuh keharmonisan dan kasih sayang satu dengan yang lain. Tuhan, tolonglah. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk segala anugerah penyertaan Tuhan, di mana hari lepas hari Engkau memberkati keluarga kami. Kiranya Tuhan terus berkati kami, beri semangat, kekuatan, dan juga rasa saling memiliki satu dengan yang lain, sehingga keluarga kami boleh semakin bertumbuh hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara. Di masa-masa kami memulihkan, kiranya Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan. Begitu juga Engkau berkati kehadiran kami sebagai gereja, biarlah kami boleh saling membahu satu dengan yang lain, di mana kami boleh bertumbuh dan semakin merasakan kehadiran Tuhan, nah, melalui kehidupan ibadah dan keseharian kami Tuhan. Sebagai tubuh Kristus kami saling menolong, mendukung, dan mendorong. Tuhan, tolonglah kami, dan inilah doa kami haturkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.